Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hello Science TV, channel edukasi yang terbaik di seluruh Indonesia. Ini adalah video pertama kita tentang buka rahasia alam, ya kan? Playlist terbaru dari buka rahasia alam. Kalau kalian belum nonton video pembukaannya, silahkan kalian tonton. Gua akan cantumin nanti pemberitahuan di sini. Video di sini silahkan kalian buka, kalian tonton apa sih itu namanya playlist buka rahasia alam. Di situ udah gua jelasin, ya kan? Apa kita buat playlist terbaru dari buka rahasia alam, gua udah jelasin di video itu. Nah, ini adalah video pertama kita tentang playlist buka rahasia alam. Nah, kita akan membuka, ya kan? Membongkar rahasia alam apa aja itu, ya kan? Kita akan buka rahasia alam dengan satu pertanyaan. Ini dia pertanyaannya. Kenapa langit berwarna biru? Jadi kenapa kok langit itu berwarna biru? Jadi ada beberapa penyebab-penyebabnya, ya kan. Nah, langit berwarna biru itu bukan disebabkan oleh lautan, ya. Disebabkan oleh lautan warna biru itu jadi langit warna biru, bukan, ya. Nah, penyebab langit berwarna biru itu ada dua penyebabnya, penyebab utamanya, ya kan. Yang pertama, terdapat gelombang cahaya pendek. Nah, sumber cahaya yang ada di alam semesta itu adalah matahari, ya kan. Nah, sinarnya itu warna putih, ya, memancar ke planet-planet yang mengitari matahari. Nah, saat sinar matahari itu memancar ke bumi, maka cahayanya putih itu akan melewati atmosfer bumi atau lapisan bumi, ya kan. Nah, kalau di dalam fisika itu kan atmosfer itu diibaratkan seperti prisma kaca, kalau kalian punya, ya kan. Itu kan ada seperti warna-warna pelangi gitu. Nah, di mana atmosfer bumi itu mengandung berbagai macam gas, ya kan? Seperti karbon, terusan nitrogen, terus oksigen dan lain sebagainya lah, ya kan. Yang menyebabkan cahaya itu menjadi terpecah-pecah apabila melewatinya. Nah, cahaya yang terpecah tadi itu akan berubah menjadi gelombang yang berbeda-beda. Kan? Ada gelombang yang panjang, ya kan, dan juga ada beberapa gelombang yang pendek. Nah, gelombang cahaya, ya disebut gelombang cahaya, ya teman-teman, ya. Gelombang cahaya panjang tersebut akan berubah menjadi warna kuning, jingga, dan juga merah, atau biasa disebut dengan gelombang senja, ya kan, laki-laki senja. Nah, sementara itu gelombang cahaya pendek itu akan berubah menjadi warna biru dan hijau yang langit, ya kan. Warna-warna itulah yang bisa diterima oleh retina mata kita. Nah, di sini kita akan bahas tentang warna biru, jadi kita akan membahas tentang gelombang cahaya pendek saja, ya kan. Nah, yang kedua adalah gelombang cahaya pendek berhamburan di angkasa. Nah, apabila gelombang cahaya panjang itu bisa diteruskan lurus sampai jarak yang sangat jauh, nah, maka gelombang pendek itu sebagian besar akan berhamburan di angkasa. Nah, hal itulah yang bisa membuat sebagian besar langit itu berwarna biru dibandingkan dengan warna-warna lainnya. Nah, cahaya gelombang pendek tersebut itu memang seolah-olah, ya kan, itu menyelimuti bumi, sehingga langit yang luas itu juga akan terlihat biru, ya kan. Indah bukan kalau langit itu biru, gitu. Tadi itulah penyebab langit itu berwarna biru. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang faktor penyebab langit itu berwarna biru. Faktor penyebabnya. Yang pertama adalah cahaya matahari, ya kan. Umum cahaya matahari pertama. Nah, apabila dilihat dengan mata telanjang, cahaya matahari itu akan memunculkan kesan warna putih kekuningan. Ya. Tapi sebenarnya sinar matahari itu terdiri dari berbagai macam warna, ya kan. Contohnya kita lihat seperti warna pelangi, yang disebabkan oleh matahari. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Apabila kita melihatnya dari sebuah prisma kaca tadi, ya kan, dari sana itu kita bisa lihat bahwa cahaya matahari itu terdiri dari berbagai macam spektrum warna. Nah, cahaya tersebut itu gelombang yang berbeda. Yang kedua adalah atmosfer bumi. Nah, atmosfer adalah salah satu faktor yang mempengaruhi langit yang tampak berwarna biru atau lapisan bumi, kan, atmosfer itu. Nah, akan tetapi apa saja sih partikel yang ada di luar angkasa? Nah, pastinya ada banyak sekali jenis partikel dengan catatan oksigen dan juga nitrogen yang paling banyak. Nah, kandungan nitrogen di udara itu bisa mencapai 78%. Sementara oksigen itu mencapai 21% saja. Itu gua udah bahas di video shorts, ya.
Silahkan kalian tonton video sebelumnya. Nah, sisanya itu adalah kandungan karbon dioksida atau sulfur dioksida, karbon monoksida, dan lain sebagainya. Nah, saat cahaya matahari itu masuk ke dalam atmosfer bumi, maka terjadilah interaksi antara cahaya dan juga partikel yang ada di atmosfer. Interaksi tersebut itu akan menyebabkan penghamburan cahaya, relax, ya kan, atau yang bisa disebut dengan Rayleigh scattering, ya kan. Oke, kita akan masuk yang ketiga, yaitu adalah penglihatan manusia. Pada dasarnya mata manusia itu memang lebih sensitif ya terhadap dengan warna biru daripada dengan warna lainnya. Cahaya matahari yang mempunyai banyak berbagai macam panjang gelombang dan spektrum warna terhamburkan karena interaksi antara cahaya dengan partikel yang terdapat di atmosfer. Nah, jadi kenapa langit itu berwarna biru, ya kan? Itu karena disebabkan oleh cahaya biru itu lebih tersebar dibandingkan warna-warna lainnya, yang ia merambat sebagai gelombang yang lebih pendek dan lebih kecil. Dan juga bukan hanya itu saja, mendekati cakrawala langit juga memudar menjadi biru muda atau cenderung berwarna putih. Tetapi meskipun juga sinar matahari itu mencapai kita, ya kan, tetapi sinar matahari itu justru lebih melewati udara dibandingkan akibatnya molekul-molekul gas yang sebelumnya telah menyebar, ya kan, justru kembali ke cahaya biru yang ada pada akhirnya sampai ke kita. Jadi itulah sebabnya kenapa kita itu sering melihat langit itu berwarna biru. Jadi itulah alasan jawaban dari pertanyaan kita pertama tadi. Sampai jumpa di video berikutnya besok tentunya. Sampai jumpa besok. Dadah.